Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus wafat di salib dan harapan para murid mengenai Yesus sebagai Raja sudah hilang karena Yesus akhirnya wafat, mereka tetap berusaha untuk berkumpul. Meskipun ada beberapa yang ingin pulang ke kampungnya masing-masing dan ada yang takut untuk berkumpul, seperti halnya Thomas. Ketika yang lain berkumpul, berdoa bersama, Thomas rupanya tidak hadir. Mungkin dia takut, mungkin dia mengalami keraguan-raguan, keputusasaan, dan itu ditunjukkan dengan tidak hadir. Jelas bahwa para murid masih berusaha untuk tidak melupakan kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Maka ketika mereka mendapati makam kosong, mereka begitu terkejut. Namun masih ada berita baik, yaitu para malaikat mengatakan kepada mereka bahwa Yesus tidak ada di situ. Yesus tidak bersama dengan orang mati, artinya bahwa dia bangkit. Dan para murid pun menemukan beberapa bukti di sana. Makamnya kosong, pakaiannya ada yang terlipat dengan rapi. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau pencurian. Yang dilihat adalah kewajaran bahwa jenazah yang ada di kubur itu sudah tidak ada lagi. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman para murid ini menjadi contoh bagi kita untuk senantiasa bertekun bersama dalam doa, dalam persekutuan. Rupanya ini pengalaman yang membuat mereka tetap kuat, di mana mereka saling meneguhkan. Meskipun ada kebimbangan, keraguan-raguan, secara manusiawi mereka tidak bisa menangkap bahwa Yesus sudah bangkit. Yang menyingkap misteri kebangkitan adalah Allah sendiri. Yesus mendatangi mereka. Dalam kisah yang lain diceritakan bagaimana Yesus juga menjumpai para murid ketika mereka berkumpul bersama, ruangan tertutup, menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya, menunjukkan dagingnya, bahwa ia adalah manusia yang hidup, minta ikan untuk dimakan, menunjukkan bahwa orang yang hidup butuh makanan. Dan peristiwa ini juga diulangi ketika menemui dua orang murid yang pergi ke Emmaus, pulang ke kampung halamannya. Mereka juga diajak oleh Yesus untuk berbincang-bincang dan juga makan ikan. Kemudian ketika para murid pergi menjala ikan, Yesus juga meminta kepada para muridnya untuk melakukan sesuatu supaya mendapat ikan. Tangkapannya luar biasa. Dan ketika kembali Yesus minta ikan untuk dibakar.
dan lalu mengajak para muridnya untuk makan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penyingkapan akan misteri kebangkitan berasal dari Allah. Yesus sendiri yang turun tangan, memberikan pengertian, memberikan bukti-buktinya, dan itu disampaikan saat para muridnya berkumpul, saat para muridnya beraktivitas, saat para muridnya pergi meninggalkan Yerusalem, mengalami keputusasaan. Minimal mereka berdua. Ibu, bapak, saudara-saudari, maka persekutuan itu menjadi sarana untuk saling meneguhkan, dan Tuhan hadir di situ. Maka pada ayat lain dalam kitab suci dikatakan, bila ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, ia akan hadir. Tuhan akan hadir di situ. Hadir untuk apa? Mungkin hadir untuk memberikan hikmat, hadir untuk memberikan kekuatan, peneguhan, memberikan rahmat yang diperlukan, yang dimohon. Maka ibu, bapak, saudara-saudari, ketika kita mengalami kecemasan, kekhawatiran, kesusahan, ataupun persoalan, janganlah kita menyelesaikannya sendiri. Hadirlah dalam persekutuan, hadirlah dalam kelompok-kelompok doa, hadirlah dalam perayaan Ekaristi. Dan saya yakin bahwa sudah banyak orang mengalami hal ini, diberi jalan atas persoalan mereka, diberi solusi, diteguhkan. Bahkan acara-acara seperti ziarah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok umat itu juga memberikan peneguhan atas iman, bahkan juga memberikan mujizat. Ada banyak pengalaman yang saya dapat, saya dengar dari umat atas apa yang terjadi dalam perayaan Ekaristi misalnya. Pasutri yang ada dalam persoalan yang ternyata mereka tetap setia untuk mengikuti perayaan Ekaristi, persoalan itu mendapatkan jawaban dari Tuhan sendiri. Ada yang putus asa karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dia punya target dan menemukan jalan buntu. Namun rupanya Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberikan hikmat. Mungkin target tidak diberikan, tetapi ada hikmat baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam ziarah pun seringkali juga terjadi. Ada pasangan yang salah satunya non-Katolik. Dia mengatakan kepada pasangannya yang Katolik, pokoknya selama mereka hidup bersama tidak boleh ada patung di rumahnya. Yang non-Katolik ini tidak mau, entah itu patung Tuhan Yesus, entah itu patung Bunda Maria, pokoknya ditolak. Ini menyembah berhala. Dan bertahun-tahun, puluhan tahun, suaminya tetap menghargai. Mungkin tidak mau geger, ya, tidak mau bertentangan, tidak mau cekcok atau konflik, ya sudah dituruti. Tidak ada patung, tapi ada salib. Suatu saat ketika ziarah,
bersama dengan rombongan, pasangan ini juga berdoa di depan Bunda Maria. Istrinya awalnya merasa risih, tapi ketika mendengar kesaksian-kesaksian dan kelompok umat ini berdoa dengan khidmat, ada perayaan Ekaristi, ada doa rosario, ada doa-doa yang lain, ada sharing, tiba-tiba sang istri terteguhkan. Pemahamannya berubah, dan sebelum pulang dia malah meminta kepada suaminya bahwa kita akan membuat gua Maria di rumah. Kita buatkan yang bagus untuk Bunda Maria. Bapak Ibu saudara-saudari, pengalaman persekutuan itu penting. Mungkin kelihatannya hanya berdoa rutin, ngobrol-ngobrol, kemudian pulang. Tetapi ada kalanya ada umat yang membutuhkan atau sedang dalam persoalan, ada kekeringan hidup rohani, ternyata terjawab di situ. Ibu bapak saudara-saudari, pengalaman para rasul untuk tetap bersama, selalu bersama, itu menjadi contoh penting. Juga keluarga. Warga ketika ada persoalan, silahkan dibicarakan bersama-sama dengan mohon hikmat Tuhan. Saya yakin Tuhan akan hadir dan membantu, menolong apa yang menjadi persoalan Anda. Bila persoalan itu memang berat, mohonlah intensi supaya didoakan oleh umat paroki. Bapak Ibu saudara-saudari, intensi itu memang didoakan oleh imam, tetapi juga ada kewajiban kita semua untuk mendoakan, untuk membantu dalam doa. Maka hendaknya jangan didengarkan sepintas lalu atau malah tidak mau mendengarkan, tapi intensi itu juga dimohon supaya kita semua bisa mendoakan. Alangkah luar biasanya ketika intensi itu dikabulkan, permohonan itu dikabulkan, maka akan semakin meneguhkan iman umat mereka yang meminta pertolongan Tuhan dalam perayaan Ekaristi, karena juga didoakan oleh Anda semua. Saya yakin bahwa pengalaman dikabulkan doanya adalah pengalaman yang indah, pengalaman yang menguatkan. Maka juga jangan takut, jangan ragu untuk menyampaikan intensi dalam perayaan Ekaristi, karena akan didoakan oleh gereja, didoakan oleh yang lain umat yang hadir. Maka ibu bapak saudara-saudari, persekutuan hendaknya menjadi prioritas kita. Jangan meninggalkan gereja saat kita merasa terpuruk, saat kita merasa beban kita berat, atau saat ada keraguan-raguan. Thomas menjadi contoh ketika dia tidak mendapatkan bukti, yang lain sudah melihat Yesus bangkit, maka dia datang. Dia tidak tegar tengkuk, dia tidak keras kepala, tapi dia menyempatkan untuk datang. Dan akhirnya dia melihat, menyaksikan sendiri bahwa Yesus memang bangkit. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita juga saling mengajak satu sama lain untuk kembali berkumpul, entah itu di lingkungan, di wilayah, atau dalam kelompok-kelompok atau gereja, juga dalam misa. Saya sungguh sangat senang karena mulai hari ini dengan tidak adanya pendaftaran untuk ikut misa, umat yang hadir lebih dari biasanya.
saya merasa gereja kembali didatangi oleh umat. Semoga Bapak Ibu punya keberanian lebih untuk datang kembali ke gereja. Tidak hanya keluarganya, tetapi juga mengajak yang lain. Karena persekutuan kita memberikan berkat bagi kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.